Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijat Miko dengan NIM 202284421 kelas 003 Pendidikan Profesi Guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman observasi yang telah saya buat sebelumnya. Dalam lembar observasi yang saya buat, ada aspek yang diamati diantaranya etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan motorik. Dalam melakukan pengamatan yang dilakukan, saya berfokus pada perkembangan fisiologis peserta didik, perkembangan psikologis, kognitif, emosi, psikososial, moral, dan motivasi belajar sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan data mengenai perkembangan peserta didik di SDN Jaranan. Nah, yang pertama aspek yang diamati yaitu etnik. Apakah terdapat keberagaman etnik dalam satu kelas? Jika ada, bagaimana sikap guru dalam menghadapi keberagaman etnik dalam satu kelas? Yang kedua, apakah peserta didik menerima perkembangan etnik dalam satu kelas? Apakah peserta didik berbeda suku dibedakan oleh guru dan teman-teman? Nah, untuk etnik daftar pertanyaan seperti itu sebagai landasan untuk melihat atau mengobservasi dalam kelas. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kultural. Aspek yang diamati adalah tentang kultural, yaitu apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal. Secara umum, apakah profil pelajar Pancasila dihidupkan dalam sekolah? Bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas? Bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Selanjutnya, aspek yang diamati status sosial. Apakah pendidikan terakhir orang tua peserta didik? Berikutnya, aspek yang diamati yaitu status sosial. Apakah pendidikan terakhir orang tua peserta didik? Apakah jenis pekerjaan orang tua peserta didik? Apakah peserta didik sudah memiliki gawe sendiri? Nah, selanjutnya, aspek yang diamati tentang minat. Apakah peserta didik merasa senang ketika pembelajaran dilaksanakan di kelas? Apakah peserta didik tidak bermain sendiri ketika guru mengajar? Dan apakah peserta didik aktif dalam pembelajaran? Selanjutnya, aspek yang diamati perkembangan kognitif. Yang pertama, pembelajaran apa yang disukai peserta didik? Apakah peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari guru? Bagaimana peserta didik mampu memecahkan masalah dalam pembelajaran? Apakah kriteria ketercapaian pembelajaran peserta didik sudah baik? Nah, selanjutnya, aspek yang diamati kemampuan awal. Apakah sebelum kegiatan pembelajaran peserta didik sudah melakukan persiapan belajar? Apakah peserta didik yang satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan dalam taraf kesiapan belajar? Yang terakhir, apakah peserta didik mengikuti prioritas yang diberikan guru? Nah, selanjutnya, aspek yang diamati. Gaya belajar. Gaya belajar seperti apa yang membuat peserta didik tertarik? Mengapa peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan di luar kelas daripada di dalam kelas? Apakah gaya belajar mempengaruhi hasil belajar peserta didik? Bagaimana cara memberikan gaya belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik? Nah, selanjutnya, aspek yang diamati motivasi. Apa saja motivasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran? Bagaimana sikap peserta didik setelah menerima penghargaan?
Apa yang dilakukan peserta didik ketika mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Apa yang menyebabkan peserta didik tidak memperhatikan proses penyampaian materi oleh guru? Nah, selanjutnya, aspek yang diamati perkembangan emosi. Sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat? Nah, selanjutnya, aspek yang diamati perkembangan sosial. Bagaimana peserta didik membangun kemampuan bersosialisasi dengan teman sebaya, misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Bagaimana peserta didik membangun kemampuan bersosialisasi dengan warga sekolah? Apakah peserta didik sudah mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar? Contoh, kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. Selanjutnya, perkembangan moral atau spiritual. Bagaimana implementasi spiritual di lingkungan sekolah? Bagaimana pembiasaan untuk meningkatkan moral atau spiritual peserta didik di lingkungan sekolah? Nah, selanjutnya, aspek yang diamati motorik. Apakah peserta didik mampu berjalan maju pada garis lurus, berjalan di atas papan titian, berjalan sambil berjinjit? Apakah peserta didik mampu memotong sayuran atau kertas dengan rapi? Apakah peserta didik mampu mengikat tali sepatu dengan benar? Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.